Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Mariana Syafera. Saya Akun Nasir. Saya Fatanya Kasih Cibragi. Di sini izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Mariana Syafera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mariana Syafera. Saya berasal dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video presentasi kali ini saya akan menjelaskan presentasi yang berjudul Kebijakan Barcode pada BBM Administrasi Pertamina. Mata kuliah pengambilan keputusan. Sebelum menjelaskan apa itu kebijakan barcode pada BBM dan lain-lainnya, saya akan menjelaskan dulu apa sih teman-teman itu Pertamina. Pertamina adalah badan usaha milik negara yang bergerak di sektor energi, khususnya pada minyak dan gas bumi. Pertamina tersendiri didirikan pada tahun 1957 dan Pertamina bertugas mengelola seluruh kegiatan eksplorasi, produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran energi di Indonesia. Pertamina memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional dan memastikan ketersediaan seperti bahan bakar minyak atau BBM, yaitu sumber energi yang berasal dari olahan minyak bumi dan digunakan kendaraan seperti motor, mobil, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada pelumas dan oli yang digunakan cairan untuk mengurangi gesekan pada mesin kendaraan Anda, seperti yang digunakan pada mesin motor, mobil, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu adalah LPG, yaitu seperti yang kita ketahui setiap rumah itu pasti ada LPG di rumahnya masing-masing yang digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga, bahan bakar industri, bahkan sampai ke bahan bakar kendaraan. Selanjutnya itu adalah aftur. Aftur itu adalah bahan bakar pesawat terbang. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang kebijakan barcode BBM. Yaitu ada 3 latar belakang. Yang pertama itu maraknya penyalahgunaan BBM subsidi, di mana pemerintah telah menyiapkan BBM subsidi kepada yang berhak menerima. Dan kedua ada pemerintah butuh sistem digital untuk pengawasan subsidi. Yang ketiga ada QR code sebagai transparansi dan efisiensi. Masuk pada penjelasan kebijakan barcode pada BBM. Apa sih itu barcode pada BBM? Yang perlu kita ketahui, barcode BBM adalah sistem digital yang digunakan untuk mengatur dan mengawasi distribusi BBM subsidi di Indonesia. Yang dimana kita ketahui dari latar belakang tadi, dengan adanya barcode BBM itu kita tahu bahwa tidak adanya lagi penyalahgunaan pada BBM subsidi. Penjelasan singkatnya, masyarakat yang ingin membeli BBM subsidi seperti Pertalite atau solar harus mendaftarkan diri dan kendaraan di aplikasi My Pertamina. Yang kedua itu ada QR code. Setelah diverifikasi, penggunaan akan mendapat QR code yang berisi data kendaraan dan kuota BBM subsidi. Yang ketiga, scan saat mengisi BBM. Ketika mengisi BBM di SPBU, QR tersebut dikasih oleh petugas yang memastikan bahwa pembelian sesuai kuota dan data pengguna. Selanjutnya data akan terekam otomatis, setiap transaksi tercatat dalam sistem, memudahkan pengawasan dan mencegahkan penyalahgunaan pada BBM subsidi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya, tujuan kebijakan barcode BBM. 1. Menyalurkan subsidi tepat sasaran. Hanya pengguna yang terdaftar dan berhak yang dapat membeli BBM subsidi. Yang kedua, menghindari penyalahgunaan kuota BBM. Dengan sistem QR Code, setiap transaksi tercatat dan terkontrol. Yang ketiga, meningkatkan transparansi distribusi. Data pembelian direkam secara digital dan dapat diaudit. Dan yang keempat, mempermudah monitoring dan evaluasi. Pemerintah dan Pertamina dapat memantau distribusi secara real time. Selanjutnya, alur kerja sistem QR Code My Pertamina. Yang pertama, daftar online. Kita bisa mendownload aplikasi My Pertamina di handphone kita untuk mendaftarkan akun kita. Yang kedua,
Daftarkan QR Code. Setelah kita mendaftarkan, kita akan mendapatkan QR Code untuk pembelian BBM subsidi. Yang ketiga, scan QR Code di SPBU. Setelah kita mendapatkan QR Code, kita bisa membeli BBM subsidi dengan cara memberikan QR Code kita kepada operator SPBU saat pengisian BBM. Dan yang keempat, data tercatat setelah kita melakukan pembelian BBM di SPBU menggunakan QR Code, jenis BBM dan volume per liter BBM kita akan tercatat. Dan yang terakhir, untuk cara mendapatkan QR Code My Pertamina, kita bisa melihat tutorialnya di website dan YouTube untuk mendaftarkan akun kita. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Implementasi dan tantangan. Implementasi berlaku nasional mulai 2023 sampai 2025. Beberapa daerah di Aceh dan Kalbar menolak untuk barcode. Akses internet, literasi digital, dan sistem error. Manfaat kebijakan barcode BBM. Efisiensi anggaran subsidi, seperti subsidi BBM digunakan oleh pihak yang benar-benar berhak. Pengawasan lebih efektif, petugas SPBU dan aparat dapat mengecek pembelian melalui sistem yang terintegrasi. Peningkatan akutabilitas, sistem digital membuat proses distribusi lebih tertib dan lebih ditelusuri. Mendukung transformasi digital sektor energi. Langkah awal menuju sistem distribusi energi nasional yang modern dan berbasis data. Kesimpulannya, kebijakan barcode BBM adalah solusi digital untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran. Sistem ini meningkatkan transparansi, pengawasan, dan efisiensi subsidi energi nasional. Tantangan seperti infrastruktur, akses internet, dan kesiapan masyarakat masih perlu diatasi bersama. Kolaborasi antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat sangat penting untuk mendukung transformasi energi berbasis teknologi. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.